Apa itu stres kerja dan keselamatan kerja? Apakah itu penting? Sering sekali stres kerja dan keselamatan kerja kurang mendapat perhatian. Padahal itu sangat berpengaruh pada produktivitas dan kualitas dalam bekerja, maka dari itu sangat penting menangani stres kerja dan meningkatkan keselamatan bekerja. Berikut adalah pembahasannya. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam definisi umum stres kerja. Menurut Mangkunegaran, stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan saat menjalankan tugas atau tanggung jawab di dalam pekerjaan. Pernyataan ini juga didukung oleh Beer dan juga Newman dalam Luntans yang menyatakan bahwa stres kerja berasal dari interaksi antara individu dengan pekerjaan mereka. Kondisi ini biasanya ditandai dengan perubahan perilaku atau fungsi individu yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk beroperasi secara normal. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor stres kerja. Yang pertama, faktor lingkungan kerja mencakup kondisi fisik, manajemen perusahaan, dan juga lingkungan sosial di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya, faktor pribadi mencakup tidak adanya dukungan sosial, tidak adanya kesempatan dalam mengambil keputusan, dan juga lingkungan fisik di tempat kerja. Selanjutnya ada gejala-gejala stres kerja. Yang pertama adalah gejala psikologis. Gejala psikologis dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Yang kedua, perasaan frustrasi, marah, dan dendam. Yang ketiga, sensitivitas berlebih dan hiperaktivitas. Yang keempat, memendam perasaan, menarik diri, dan depresi. Yang kelima, komunikasi yang kurang efektif. Yang keenam, merasa terkucil dan terasing. Yang ketujuh, kebosanan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Yang kedelapan, kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual dan hilangnya konsentrasi. Yang kesembilan, kehilangan spontanitas dan kreativitas. Yang kesepuluh, menurunnya rasa percaya diri. Selanjutnya ada gejala stres kerja secara fisiologis. Yang pertama ada peningkatan detak jantung, tekanan darah, serta risiko penyakit kardiovaskular. Yang kedua, ada peningkatan produksi hormon stres, seperti adrenalin dan noradrenalin. Yang ketiga, ada gangguan pencernaan. Yang keempat, ada peningkatan frekuensi cedera fisik dan kecelakaan. Yang kelima, kelelahan fisik dan potensi sindrom kelelahan kronis. Yang keenam, gangguan pernapasan, termasuk memburuknya kondisi yang ada. Yang ketujuh, masalah kulit. Dan yang terakhir, sakit kepala, nyeri punggung bagian bawah, dan ketegangan otot. Selanjutnya adalah gejala-gejala perilaku. Yang pertama, penundaan, penghindaran tugas, dan absensi dalam pekerjaan. Stres dapat menyebabkan individu menunda atau menghindari tugas-tugas penting atau bahkan absen dalam pekerjaan untuk menghindari stres yang ditimbulkan atau yang dirasakan. Yang kedua, penurunan performa dan produktivitas. Ketidakmampuan untuk fokus dan berfungsi secara optimal akibat stres dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan. Untuk sebagian besar orang, menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk meredakan ketegangan dan kecemasan yang ditimbulkan oleh stres kerja dapat beresiko untuk kesehatan mereka. Selanjutnya yang keempat, tindakan sabotase di lingkungan kerja. Stres yang tidak dikelola bisa memicu perilaku merusak atau sabotase terhadap pekerjaan, seperti menurunkan kualitas kerja atau bahkan merusak hubungan dengan rekan kerja. Yang kelima, pola makan berlebihan sebagai cara pelampiasan. Sebagai respon terhadap stres, individu mungkin makan berlebihan yang mengakibatkan obesitas atau masalah kesehatan lainnya. Lalu yang keenam, ada pola makan yang sangat sedikit sebagai bentuk penarikan diri. Sebagian orang mengalami penurunan nafsu makan yang disertai dengan penurunan berat badan yang mendadak, dan bisa menjadi tanda depresi atau kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak stres kerja pada kesehatan. Dampak stres kerja dapat berpengaruh pada kesehatan. Mengajukan daftar adanya tanda-tanda stres, menurut mereka, stres akan mempunyai dampak pada suasana hati atau bisa dibilang mood, otot kerangka, dan organ-organ dalam badan. Tanda-tanda stres yang dialami sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda suasana hati atau mood. Nah, kita akan menjadi orang yang sangat overexcited.
kita sering cemas, kita sering merasa tidak pasti, dan kita akan sulit tidur pada malam hari. Yang kedua, ada tanda-tanda otot kerangka, yaitu jari-jari atau tangan kita bergemetar, tidak dapat duduk diam dan berdiri di tempat. Kepala kita mudah sakit, dan kita merasa otot kita menjadi tegang atau kaku. Yang ketiga, tanda-tanda organ dalam badan, yaitu merasa jantung berdebar, banyak berkeringat, dan tangan kita akan berkeringatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak stres terhadap produktivitas karyawan. Yang pertama, stres ini berdampak pada turunnya produktivitas karena karyawan sulit berkonsentrasi dan gagal menyelesaikan tugas tepat waktu. Kreativitas dan inovasi pun terhambat, membuat mereka cenderung terjebak pada rutinitas dan enggan mengambil resiko. Selanjutnya, yang kedua itu, selain itu stres juga menyebabkan peningkatan kesalahan kerja, kurangnya ketelitian dan pengambilan keputusan yang impulsif atau tidak rasional yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Sebagai acuan teman-teman untuk masuk ke jenjang karir berikutnya nih. Nah, kita akan membahas mengenai peran manajemen psikologi dalam mengurangi dan mengatasi stres untuk meningkatkan keselamatan kerja. Nah, teman-teman, stres di lingkungan kerja itu tuh menjadi salah satu aspek yang paling hektik banget ya di lingkungan kerja. Apalagi kalau kita tidak menyeimbangkan atau mengelola stres kita antara masalah di rumah misalnya kita bawa ke tempat kerja, itu merupakan salah satu aspek yang memperlancar nih, bukan ya, dalam artinya bisa menyebabkan kita itu mengalami cedera dalam pekerjaan. Nah, jadi gimana sih peran manajemen psikologi itu dalam mengurangi dan mengelola stres untuk meningkatkan keselamatan kerja? Nah, yang pertama dapat kita mulai dengan pengelolaan lingkungan kerja. Nah, ini tuh bisa meliputi tata ruang yang ergonomis, yang pokoknya yang nyaman, yang suhu ruangnya nyaman, terus yang memadai, lingkungan kerja yang baik, itu juga bisa membantu karyawan merasa lebih tenang dan produktif. Kemudian yang kedua, didorong untuk pengembangan keterampilan coping yang efektif dalam menghadapi stres kerja. Nah, pengembangan keterampilan coping karyawan ini perlu dibekali dengan strategi mengatasi stres yang efektif, seperti teknik relaksasi, manajemen waktu, dan problem solving. Nah, pelatihan keterampilan ini itu dapat membantu karyawan untuk mengolah stres secara mandiri dan proaktif. Kemudian yang ketiga, dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan. Ini bisa dukungan ini bisa dibangun dengan cara program mentoring, kemudian kelompok dukungan dan lainnya. Nah, dukungan dari rekan kerja ini dari rekan kerja dan atasan itu bisa membantu agar kita tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan di tempat kerja kita. Kemudian yang keempat, penyediaan layanan konseling atau program kesehatan mental di tempat kerja. Nah, penyedia layanan ini itu merupakan salah satu layanan yang menunjukkan komitmen perusahaan nih terhadap kesejahteraan karyawan, terutama kesejahteraan mental karyawannya. Layanan ini memberikan bantuan profesional saat karyawan menghadapi masalah yang lebih serius dan membutuhkan penanganan khusus. Baik, selanjutnya kita akan membahas kiat yang dapat dilakukan guna mengurangi stres kerja. Yang pertama yaitu mengelola waktu secara efektif. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita bisa menghindari penumpukan tugas dan tenggat waktu yang mendesak. Ini membantu kita merasa lebih terkontrol dan mengurangi rasa cemas. Contohnya, kita dapat menggunakan aplikasi pengingat atau kalender untuk menjadwalkan tugas dengan membuat daftar tugas harian atau mingguan dan memprioritaskan tugas yang paling penting. Yang kedua adalah bersikap asertif. Bersikap asertif berarti menyampaikan pendapat dan kebutuhan kita dengan tegas namun sopan. Ini membantu mencegah konflik dan mengurangi beban pikiran karena tidak perlu memendam perasaan. Contohnya, jika merasa kelelahan dengan tugas, sampaikan kepada atasan atau rekan kerja bahwa Anda membutuhkan bantuan. Belajar untuk mengatakan tidak jika diminta untuk melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas Anda. Yang ketiga adalah mengatur prioritas tugas. Tidak semua
semua tugas memiliki tingkat urgensi yang sama. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting, kita bisa fokus pada yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Contohnya, menggunakan matrik Eisenhower untuk mengategorikan tugas menjadi 4 kuadran. Penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Yang keempat adalah memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Istirahat sejenak di tengah pekerjaan dapat membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Ini juga mencegah kita dari burnout. Contohnya, melakukan peregangan singkat dan berjalan-jalan sebentar atau meditasi selama beberapa menit. Yang kelima yaitu perubahan kecil dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan mood dan produktivitas. Perubahan kecil seperti mengatur ulang meja kerja atau menambahkan tanaman hias yang dapat membuat perbedaan yang signifikan. Contohnya, pastikan meja kerja Anda memiliki pencahayaan yang cukup, suhu yang nyaman, dan ruang yang cukup untuk bergerak. Yang keenam yaitu adalah meningkatkan keterampilan pribadi. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita akan merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam pekerjaan. Ini dapat mengurangi rasa takut akan kegagalan dan meningkatkan kepuasan kerja. Contohnya, kita dapat mengikuti kursus online atau workshop atau seminar yang relevan dengan bidang pekerjaan Anda agar dapat meningkatkan keterampilan diri. Sekian pembahasan mengenai stres dan keselamatan kerja. Stres dan keselamatan kerja itu sangat penting ya guys. Terima kasih sudah menonton.